Kunci kemajuan dan keberhasilan bangsa adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan takwa. Sehubungan dengan itu, upaya peningkatan sumber daya manusia baik melalui pendidikan formal maupun non-formal harus menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat. Upacara pelaksanaan sidang senat terbuka wisuda program sarjana dan diploma 4 Universitas Muhammadiyah Gorontalo angkatan ke-8 tahun akademik 2017-2018 bertempat di Gedung David Bobihu Akip yang diawali dengan prosesi rektor selaku ketua senat dan anggota senat Universitas Muhammadiyah Gorontalo memasuki gedung upacara. Untuk mewujudkan hal ini, Universitas Muhammadiyah Gorontalo pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 menggelar acara sidang senat terbuka wisuda program sarjana dan diploma 4 Universitas Muhammadiyah Gorontalo angkatan ke-8 tahun akademik 2017-2018. Sidang senat terbuka wisuda program sarjana diploma 4 dan milad ke-9 Universitas Muhammadiyah Gorontalo dihadiri langsung oleh Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Haji Ahmad Nurimandi, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, Bupati Kabupaten Gorontalo Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD, para pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Gorontalo, Dewan Penyatuan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, serta para undangan lainnya. Setelah para hadirin dan pimpinan senat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Kalam Ilahi, kita ikuti bersama pembukaan sidang senat terbuka Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang ditandai dengan pengetukan palu oleh Ketua Senat Dr. Muhammad Isman Yusuf SPS. Hari serasa
Sebagaimana telah disampaikan sebagai sambutan tadi bahwa Muhammadiyah berhikmat untuk umat, berhikmat untuk kemanusiaan, dan tidak hanya berhikmat untuk ke Indonesia atau kebangsaan. Untuk itu maka Muhammadiyah bekerja sama dengan pihak manapun untuk mengajak, menyebarkan kebaikan, agar Muhammadiyah dipercaya dalam bekerja sama. Maka Muhammadiyah harus menjaga amanah dari pihak yang memberikan tanggung jawab kepada pimpinan Muhammadiyah, termasuk pimpinan perguruan tinggi. Bapak Ibu orang tua wali yang saya hormati, kalau Bapak Ibu memberikan sedekah 150.000 rupiah per bulan, atau mungkin 150 juta per bulan atau per tahun, insya Allah akan menjadi 1,5 miliar, akan dikembangkan oleh pimpinan Muhammadiyah menjadi 1,5 miliar. Itu menjadi bukti berbagai kampus perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTN kita diberikan dana bantuan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dengan jumlah sekian rupiah, maka akan melipat ganda menjadi 10 kali lipat. Baik negeri maupun swasta, istimewa kepada Universitas Muhammadiyah Jember, Kes Manado, Bina
Jumlah wisuda sarjana Universitas Muhammadiyah Gorontalo angkatan 8 tahun akademik 2017-2018 yang kita selenggarakan pada saat ini. Momentum suka kita pada setiap wisuda selalu berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, wisuda merupakan pertanda perluasan status kemahasiswaan yang menandai akhirnya proses pembelajaran formal yang ditempuh oleh mahasiswa untuk kemudian menambah kehidupan bangsa sebagai seorang yang berkesehatan. Kedua, wisuda merupakan potret atau cerminan nilai-nilai perjuangan dan keikhlasan orang tua untuk memberikan kehidupan mereka materi yang tidak terhitung sehingga juga akhirnya bisa menimba ilmu dengan baik dan lulus menjadi sarjana. Dan yang ketiga, wisuda merupakan titik puncak dan sekaligus titik balik bagi sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Gorontalo dalam melaksanakan rangkaian kegiatan akademik secara sistematik dan spesifik dan satu tahun akademik selama akademik. Acara tersebut dilanjutkan dengan pengucapan janji wisudawan serta ucapan selamat kepada para wisudawan. Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo nomor 122 /2-3-D-2018 tentang penetapan lulusan program sarjana dan diploma 4 pada wisuda ke-8 tahun akademik 2017-2018 Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan
Dari 11 program studi yang sudah ada sebelumnya, yang izinnya sudah lama, itu ada 9 yang sudah B, masih ada 2 yang masih menunggu visitasi dari Ban PT untuk reakreditasi ke B. Kemudian ada 5 program studi baru yang sementara kita persiapkan untuk juga reakreditasi ke B. AIPT kita sudah keluar rekomendasi atau surat izin operasional AIPTB dari Ban PT berlaku untuk 5 tahun ke depan. Tapi dalam 2 tahun ke depan kita bisa mengajukan untuk reakreditasi ke A. Jika sekiranya kami melihat potensi prodi-prodi sudah akreditasi A lebih dari 50%. Kepada wisudawan kami harapkan menerapkan, aplikasikan seluruh ilmu yang mereka dapatkan di bangku kuliah untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat. Jadilah sebagai agen-agen pencerahan, berpartisipasi aktif buat pemerintah daerah, dan jangan lupakan alam tercinta lewat dukungan moral dan maupun material untuk pembangunan kampus ke depan. Kita memang programkan dalam rangka untuk persiapan akreditasi ke A juga, semua program studi harus minimal ada 2 orang yang berkualifikasi S3 untuk doktor. Oleh karenanya mulai tahun ini sudah kita programkan minimal dari setiap prodi itu ada 2 orang yang S3. Sehingga pada waktu-waktu mendatang mereka sudah menyelesaikan studinya sehingga sudah masuk dalam hitungan untuk reakreditasi ke A. Maka salah satu yang kita kembangkan adalah perguruan tinggi. Kita bergembira setelah Gorontalo menjadi provinsi, dari 6 perguruan tinggi sekarang ada 17 perguruan tinggi. Nah, yang mengembirakan tidak hanya berada di kota Gorontalo, itu sekarang berada di Kabupaten Gorontalo. Kita sudah punya IAIN, kita sudah punya UG, kita juga sudah punya Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Karena itu kami akan mendorong lembaga pelayanan pendidikan LP2 Dikti yang itu bagian dari Kopertis yang akan dikembangkan untuk Manado, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, dan kita berharap berada di Gorontalo. Karena itu kami siap melalui Aperti dan Kopertis dan Aptisi untuk mendorong ini, dan kita menyiapkan lahan dalam rangka pembangunan. Khusus untuk mendorong perguruan tinggi Muhammadiyah, saya kira tidak perlu diragukan lagi. Kami satu Rusunawa yang alhamdulillah di Muhammadiyah ini tahun ini dibangun, seperti yang telah dibangun juga di UG. Insya Allah tahun depan di IAIN, dan itu didorong oleh pemerintah daerah. Yang kedua, setiap perguruan tinggi kita berikan dana hibah. Tahun yang lalu IAIN 400 juta, tahun ini UG dengan Muhammadiyah juga 400 juta, sehingga adil lah. Kemudian yang ketiga, kita menyekolahkan baik itu aparat maupun juga masyarakat kita di perguruan tinggi. Salah satunya di UG teknik, kita sekolahkan di sana karena di sana teknik. Kemudian untuk guru-guru PGSD, aparat kebanyakan berada di sini, dan kesehatan.